Taktik represif Partai Komunis Cina di Provinsi Xinjiang tampak tidak ada habisnya. Bahkan setelah berhasil melakukan signifikasi di wilayah tersebut melalui serangkaian tindakan keji termasuk via camp pendidikan ulang yang banyak diperdebatkan. Strategi signifikan tersebut sebagian besar tetap beragam dengan penekanan khusus pada pengikisan sistematis pengaruh budaya penduduk asli Uighur di Xinjiang melalui cara-cara merugikan seperti tindakan ekonomi dan politik. Pada umumnya cenderung berhasil dalam menjalankan berbagai kampanye jahatnya. Kenapa Cina alergi terhadap kaum muslim di Uighur? Seperti apa kebijakan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur dan bagaimana cara menyelamatkan muslim Uighur? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Azwar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung Hasbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kembali kita membahas terkait penderitaan Muslim di negeri Tiongkok. Petinggi Partai Komunis Cina mengatakan signifikasi agama Islam tidak bisa dihindarkan di wilayah Xinjiang yang berpopulasi mayoritas Muslim. Presiden Xi Jinping telah berulang kali juga menyerukan signifikasi agama termasuk Muslim, Buddha, dan Kristen sejak 2016. Menurut Anda apa itu signifikasi, Bung Hasbi, dan apakah kebijakan tersebut sangat berbahaya? Iya, signifikasi itu adalah upaya apa namanya penyatuan antara budaya sebuah budaya menuju budaya yang sejalan dengan budaya etnis Han mayoritas Cina ya. Jadi baik dari segi makanan, pakaian, bahasa, dan juga aspek-aspek budaya yang lainnya. Itu signifikasi. Nah, kalau dalam apa namanya tadi pertanyaannya apakah itu berbahaya atau tidak, ya itu sangat berbahaya sekali ya. Eh, Apalagi kalau dalam konteks masyarakat Muslim di Turkistan Timur ya, yang sekarang disebut atau yang sekarang namanya banyak dikenal dengan Xinjiang ya. Wilayah ini adalah wilayah mayoritas Muslim sebenarnya, yang secara etnis itu berbeda dengan etnis Han ya, karena Turkistan Timur itu kan masih berada di wilayah Asia Tengah gitu. Tapi kemudian dicaplok oleh rezim Cina gitu, dan kemudian sampai hari ini menjadi bagian dari Cina. Nah, masalahnya adalah masyarakat Muslim di wilayah Turkistan Timur itu merasa secara etnis, budaya, dan peradaban itu berbeda dengan Cina. Akhirnya ada upaya-upaya untuk memerdekakan atau melepaskan diri dari Cina sebenarnya. Jadi ada aspirasi seperti itu, Bu Anggi, dari dulu gitu. Nah, eh, jadi secara geografis, secara budaya, dan secara agama juga ya. Di Turkistan Timur itu ya mayoritasnya Muslim. Nah, tapi kemudian di awal abad 20 ya, kalau tidak salah pemerintah Cina itu kemudian mulai melakukan signifikasi dengan cara eh, mengirim etnis-etnis warga-warga Cina, etnis HAM datang ke sana, kemudian sehingga terjadi perubahan apa perubahan demografi di sana yang dulunya kemudian mayoritas Uighur, dan kemudian sampai sekarang Uighur menjadi bukan lagi mayoritas begitu ya. Komposisi demografi berubah gitu. Sekarang dari 26 juta jiwa penduduk di Xinjiang itu 11 juta, sekitar 10 sampai 11 juta itu adalah masyarakat Muslim Uighur. Artinya lebih dari setengahnya itu bukan lagi Uighur. Padahal dulunya itu Uighur ya. Itu bagian dari signifikasi atau signification ya kalau tidak salah dalam bahasa Inggris begitu. Ya, yang pertama, jadi ada upaya untuk melebur secara identitas eh, Uighur atau masyarakat Turkistan Timur yang dulunya itu didominasi oleh Uighur, kemudian menjadi Han ya. Kemudian yang kedua adalah adanya pemaksaan bahasa ya. Jadi sekarang bahasa yang wajib digunakan secara formal
di institusi-institusi pemerintahan, di sekolah itu adalah bahasa Cina gitu. Padahal Uighur itu punya bahasa sendiri ya, punya bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa Cina. Kemudian dari segi agama, nah ini yang saya kira yang paling jelas dan paling banyak apa yang namanya, yang paling banyak menyulitkan kaum muslimin gitu, karena eh, apa bahkan kabarnya berjanggot pun itu dilarang, sholat pun itu dibatasi, masjid pun ya sejak tahun 2003 kemarin ya kalau tidak salah ada kebijakan konsolidasi masjid, itu kabarnya eh, masjid yang bisa dipakai sholat itu hanyalah masjid yang sudah diberikan izin oleh pemerintah. Bahkan termasuk puasa ya. Puasa yang boleh puasa itu kaum muslim umat Islam di Uighur itu adalah hanya orang yang diberikan izin oleh pemerintah. Jadi yang tidak diberikan izin bisa diberikan sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi proses sinifikasi itu atau sinoisasi itu telah berbahaya. Kenapa? Karena bagi kaum muslimin itu sama saja dengan memaksa kaum muslimin untuk meninggalkan syariatnya atau memaksa kaum muslimin untuk meninggalkan agamanya. Ini sama persis dengan pada saat pembantaian ya, pembantaian di Spanyol tahun 1400-an gitu. Kristenisasi. Jadi kaum muslimin itu dipilih antara eh, pergi dari Spanyol atau mati atau jadi Kristen. Ya, jadi tidak ada pilihan lain. Ini untuk orang Muslim dan orang Yahudi. Dan di Cina juga begitu. Nah, saya kira jelas sekali bahayanya ya. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan terus, maka Muslim atau Islam di Xinjiang itu akan hilang dalam peradaban. Baik, Bung Hasbi juga dikabarkan hukum di Cina mengizinkan orang untuk beribadah hanya di tempat ibadah dari agama yang disetujui secara resmi dan pihak berwenang mempertahankan kontrol ketat atas rumah ibadah. Menurut Anda apakah ini menunjukkan jati diri rezim komunis Cina, Bung? Iya, ini saya kira adalah bentuk apa namanya bentuk dari sebuah otoritarianisme ya. Walaupun sebenarnya secara undang-undang pemerintah di pemerintahan Cina itu sebenarnya menganut prinsip kebebasan beragama, Bung Anggi ya. Jadi di sana sebenarnya kebebasan beragama diakui di sana. Cuman kalau melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Cina terhadap khususnya Muslim Xinjiang itu saya kira adalah bagian dari pelanggaran terhadap hak dasar manusia ya, yaitu kebebasan dalam beragama gitu. Jadi ada semacam ketakutan yang berlebihan ya, atau dalam bahasa lain Islamophobia yang menjangkiti pemerintah Cina terhadap muslim ya. Yang awalnya itu kan begini Bung Anggi ya, isunya kan sebenarnya adalah isu munculnya kelompok-kelompok yang dianggap pemberontak oleh pemerintah Cina yang ingin eh, apa memerdekakan Turkistan Timur dari Cina gitu. Karena itu memang dari dulu seperti itu masalahnya ya. Karena masyarakat Xinjiang itu atau masyarakat Turkistan Timur itu tidak menganggap diri mereka bagian dari Cina gitu karena secara etnis berbeda. Nah, jadi ini sebenarnya isu politik ya gitu. Tapi kemudian eh, Cina kemudian merespon persoalan politik ini bahkan dengan cara menarget Muslim sendiri dan bahkan menarget Islam sendiri dengan tadi Bung Angga sudah menyampaikan tadi ya ada re-education camp, ada camp reedukasi yang walaupun pemerintah Cina mengatakan itu adalah bagian dari eh, proses memperbaiki kualitas hidup masyarakat Xinjiang yang buta huruf, yang miskin untuk menjadi lebih baik, tapi ternyata berbagai testimoni-testimoni dari orang-orang yang lepas atau orang yang keluar dari camp itu, ya mereka perempuan nggak boleh berhijab, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, bahkan setiap pagi mereka harus kayak apel pagi menyanyikan lagu-lagu komunisme dan sebagainya. Nah ini saya kira bagian dari kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya dalam beragama. Dan ini menunjukkan karakter dari rezim komunis yang sangat otoriter dan anti-Islam. Gitu, Bung Anggi. Bung Hasbi, dan apakah kebijakan rezim Cina tidak berbeda dengan Zionis Yahudi dalam permusuhannya terhadap Islam dan kaum Muslim, Bung? Ya jelas ya, kalau di Palestina itu kan bukan lagi larangan beribadah yang tidak boleh ya sekarang. Apa namanya kondisinya sekarang itu
untuk bisa hidup pun di Palestina sekarang menjadi sulit, terutama di Gaza ya. Mereka itu betul-betul dibantai, digenosida ya. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan genosida, karena ini bagian dari perang untuk menghancurkan Hamas. Tapi kan strateginya jelas sekali ya. Strategi memblokade semua wilayah Gaza, kemudian tidak membiarkan eh, kebutuhan-kebutuhan dasar warga Gaza terpenuhi itu kan apa namanya selain pembunuhan secara sistematis atau genosida yang dilakukan oleh rezim Zionis Yahudi terhadap Muslim di Gaza begitu. Nah, dan itu satu. Yang kedua adalah banyaknya warga yang meninggal. Ya, yang jadi korban itu sudah lebih dari 100.000 orang. Masjid-masjid itu sudah rata semua dengan tanah. Bahkan beberapa waktu kemarin, beberapa bulan kemarin itu orang mau makan sahur, tiba-tiba dibom oleh Zionis, kemudian satu keluarga mereka meninggal semua gitu. Sebagian besar. Ada orang yang azan tiba-tiba apa namanya pada saat dia azan dibom gitu kan. Nah, ya sama saja saya kira ya. Bahkan PBB sebenarnya Bung Anggi itu kalau tidak salah PBB sudah jadi salah satu kebijakan pemerintah Cina itu kan ini sterilisasi. Sterilisasi terhadap Muslim di Xinjiang yang itu sebenarnya targetnya adalah eh, apa namanya meminimalisir kelahiran, nah, gitu loh, untuk mengurangi tingkat kelahiran Muslim di sana. Nah itu bagi PBB itu adalah sebuah upaya genosida terhadap sebuah etnis. Kenapa? Karena itu kan upaya secara sistematis untuk eh, menghapuskan ya atau menghilangkan sebuah etnis dalam jangka panjang gitu. Nah itu terjadi di Cina. Bahkan termasuk ini ya, istilahnya itu becoming family ya kalau tidak salah istilahnya. Jadi ada proses di mana orang-orang etnis Han itu datang dan nginap di rumahnya Muslim Uighur gitu, nginap semalam dan pada saat mereka dia nginap, ya orang Muslim di situ menjadi tidak bisa beribadah secara bebas gitu karena yang menginap itu nanti akan sekaligus menjadi mata-mata yang akan melaporkan ke pemerintah kalau terjadi aktivitas ibadah, ada ada unsur-unsur yang menunjukkan keislaman itu pasti akan dilaporkan. Dan ini adalah bagian sistematis ya untuk menghilangkan identitas Islam di tanah eh, Turkistan Timur atau di wilayah eh, masyarakat Uighur gitu. Jadi saya kira sama saja ya. Bedanya adalah kalau eh, di Palestina sekarang itu eh, apa pembunuhan secara fisik ya dan kalau di Xinjiang itu adalah pembunuhan secara pelan-pelan tapi semuanya sama secara sistematis. Baik, Bung Hasbi menilik fakta yang juga tadi Anda paparkan. Bagaimana seharusnya reaksi para penguasa dunia Muslim atas kebijakan rezim Cina tersebut, Bung? Iya, melihat sikap Muslim ya tahun 2019 itu ada petisi dari anggota-anggota negara PBB ya sekitar saya agak lupa jumlahnya yang mengecam kebijakan pemerintah Cina terhadap masyarakat Muslim Xinjiang karena ada pelanggaran HAM. Tapi ini yang dipimpin oleh Amerika lah ya dan sekutu-sekutunya gitu ya. Tapi di sisi yang lain itu ada counter opini, Bung Anggi ya. Counter opini itu yang mendukung Cina gitu. Jadi dan jumlahnya lebih banyak ya. Itu kalau yang petisi di Dewan HAM itu kalau tidak salah sekitar 30-an, yang mendukung Cina itu sekitar 50-an. Dan di situ termasuk negara-negara Muslim dan negara-negara Arab ya. Kalau Indonesia kalau tidak salah abstain ya, abstain di situ itu. Tidak mau tidak mau mengambil sikap di dua itu karena saya kira Indonesia melihat bahwa itu adalah bagian dari politik ya politik persaingan antara Amerika dan Cina gitu. Tapi terlepas dari itu, Arab Saudi ya, Turki kalau tidak salah dan beberapa negara-negara Muslim lainnya itu dan banyak bahkan lebih banyak negara Muslim yang berpihak pada Cina daripada yang mengecam itu. Dan sampai sekarang pun bahkan negara-negara Muslim itu banyak yang bekerja sama dengan Cina untuk memulangkan warga-warga Uighur untuk warga-warga Uighur yang lari dari Xinjiang dan memulangkan ke pemerintah Cina. Gitu. Ya, jadi ada kerjasama itu dengan Cina. Jadi kalau eh, bagaimana seharusnya? Ya seharusnya negeri-negeri Muslim itu bersikap tegas gitu. Kita punya OKI misalnya. OKI itu bikin badan independen, ya kan? Komite independen untuk melakukan investigasi, menekan Cina dan melakukan investigasi untuk bisa membuktikan pelanggaran-pelanggaran itu.
Dan setelah investigasi dilakukan, Oki bisa memimpin untuk mengambil sikap gitu. Apakah tetap ingin bekerja sama dengan Cina atau tidak? Kan harus seperti itu. PBB, Bung Anggi, itu sudah sebenarnya dari beberapa tahun lalu itu sudah berinisiatif untuk mengirim anggota pencari fakta ya, untuk meneliti tentang potensi pelanggaran. Cuman Cina kondisinya menolak ya, menolak dan mempersulit para apa namanya peneliti itu untuk masuk dari PBB gitu. Nah, dari sini saja sebenarnya kan ini ya terlihat ada ada keanehan-keanehan. Nah, sayangnya eh, Oki termasuk pemimpin-pemimpin Muslim itu tidak ada yang inisiatif ya melakukan upaya klarifikasi atau pencari fakta untuk membuktikan itu. Gitu. Bahkan sebaliknya mereka malah mendukung ya. Dan sebenarnya dari banyak testimoni-testimoni yang terjadi itu kecenderungannya memang Cina itu melakukan upaya pelanggaran dan kekejian terhadap kaum muslimin di sana. Saya kira kaum muslimin itu oke lah langkah pertama adalah tabayun, langkah kedua kalau memang prosesnya itu berlarut dan tidak ada kejelasan dan ternyata Cina tidak kooperatif, itu berarti kan bisa disimpulkan bahwa memang ada dugaan besar terjadinya pelanggaran. Nah, kalau sudah itu terjadi, pemerintah di dunia Islam itu harus bersikap tegas gitu. Bersikap tegas memutuskan hubungan diplomatik, memutuskan kerjasama ekonomi, bahkan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih keras gitu. Untuk apa? Membela saudara-saudara muslim yang sedang menjadi korban kezaliman dari pemerintah Cina. Walaupun ada yang mengatakan ini persoalan politik, ya oke ini adalah persoalan politik, tapi ternyata kan Islam juga dibawa-bawa di situ gitu. Islam menjadi korban, umat Islam menjadi korban. Kalau persoalan politik ya selesaikan dengan cara-cara politik gitu. Nggak usah melibatkan eh, apa namanya pelarangan-pelarangan dan pembatasan terhadap kaum muslimin, gitu kan? Kalau masalah politik ya sudah, kalau ada masalah misalnya bahasa mereka adalah separatisme ya sudah, selesaikan masalah separatisme itu, cari orang-orang yang dianggap berpotensi atau orang-orang yang separatis. Tidak perlu melakukan pelarangan-pelarangan terhadap muslim, tidak perlu melakukan brainwashing atau pemaksaan terhadap ide-ide komunis terhadap muslim, gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka saya kira sudah menjadi kewajiban buat seluruh muslim di dunia, utamanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk bersikap tegas. Tapi saya kira itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ya saya kira kita tahu ya bahwa proyek BRI itu kan sudah apa namanya BRI itu sudah banyak sekali menguntungkan pemimpin-pemimpin muslim. Itu yang sayangnya. Tapi saya kira seharusnya yang harus diambil itu tadi sikap tegas. Baik, terakhir Bung Hasbi, apakah tadi kekejian Muslim di Uyghur oleh pemerintah Cina hanya berani menyerang tanpa ragu-ragu karena umat Islam tidak memiliki khalifah yang bisa berfungsi sebagai pelindung dan perisai, Bung? Ya, saya kira itu pasti ya, Bung Anggi. Saya kira Cina itu kan sebuah peradaban yang sudah sangat tua ya. Dan saya kira apa namanya umat Islam, saya kira mereka juga eh, bisa apa namanya mereka juga Cina ya peradaban Cina. Saya kira juga tahu bagaimana peradaban Islam di masa lalu. Dan saya kira ada banyak tokoh-tokoh Muslim juga dulu di peradaban-peradaban masa lalu Cina ya sejarah-sejarah masa lalu Cina ada eh, Laksamana Cheng Ho dan seterusnya. Kemudian ada dinasti-dinasti yang bersahabat dengan Muslim gitu. Eh, apa namanya? Tapi dan kenapa Islam dulu itu begitu dikagumi, begitu dihormati, termasuk bahkan Cina ya menghormati peradaban kaum Muslimin karena kaum Muslimin punya negara, punya kekuasaan, punya khalifah gitu. Nah sekarang memang eh, Muslim itu kehilangan muruahnya ya, kehilangan eh, apa namanya? Kehilangan kehormatannya bisa dibilang gitu, kehilangan sesuatu hal yang membuat negara-negara lain segan, yaitu kehilangan negaranya. Itu yang membuat saya kira kaum muslimin menjadi gampang dilecehkan, dihina. Dan ini kan eh, Cina ini kan salah satu saja gitu. Eh, di Zionis di Palestina itu luar biasa sekali kan. Mengerikannya gitu kekejaman mereka terhadap muslim. Termasuk juga di India, di Myanmar, di Kashmir, di di Afrika Tengah misalnya. Di Eropa umat Islam itu dituduh macam-macam.
sampai secara global umat Islam dituduh radikal dan teroris. Saya kira itu salah satu akarnya itu adalah karena umat Islam tidak punya lagi sesuatu hal yang membuat negeri Muslim itu takut atau negeri kafir itu takut, ya, yaitu tidak punya kekuasaan, tidak punya khalifah, tidak punya junnah, tidak punya benteng yang membuat orang-orang atau orang-orang orang kafir dan negara-negara kafir lainnya itu menjadi takut kepada Muslim. Saya kira itu, Bung Anggi. Eh, Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.